Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang teori belajar behavioristik. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ririanti Rahmayani, SPSI MPD. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang teori belajar behavioristik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sarwani Abdan, yang kedua Nur Kirani Aprilia, yang ketiga Rahma Winanda, yang keempat Malika Nurmut Zayana. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Sehubungan dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, maka pembatasan mengenai teori-teori belajar berikut bukan membicarakan bagaimana proses terjadinya, melainkan mengkaji mengapa dengan belajar tingkah laku seseorang menjadi berubah. Maksudnya di sini yaitu teori belajar behavioristik ini tidak membicarakan proses terjadinya, melainkan teori belajar behavioristik ini mengkaji tingkah laku seseorang, apakah berubah atau tidak. Terus, menurut pandangan behavioristik, bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Jadi, teori behavioristik ini suatu pembelajaran yang dapat dilihat, dapat diamati perubahan tingkah lakunya. Itu yang terjadi melalui stimulus, respons, yang disertai dengan penguatan menurut prinsip-prinsip mekanik. Terus yang ketiga, menurut teori belajar behavioristik, aliran tingkah laku belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seperti yang dijelaskan saya sebelumnya tadi. Jadi teori belajar behavioristik itu diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Macam-macam teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik didirikan dan dianut oleh beberapa ilmuwan, diantaranya Ivan Trofik-Pavlov, Edward Lee Thorndike, John Brodhaus Watson, Burrhus Frederick Skinner. Yang pertama itu ada Ivan Petrovich-Pavlov. Ivan Petrovich-Pavlov lahir di Ryazan, Rusia pada 26 September 1849 dan wafat pada 27 Februari 1936. Dia adalah seorang dokter yang pernah meraih Nobel dalam bidang fisiologi pada tahun 1909. Pada tahun 1927, Pavlov mengadakan percobaan pada anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur jika melihat atau mencium bau makanan terlebih dahulu. Pavlov menyembunyikan bel sebelum anjing diberi makan. Pada percobaan berikutnya, begitu mendengar bel, otomatis anjingnya akan keluar walau belum melihat makanannya. Artinya, perilaku untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu, makanan yang diberikan kepada anjing disebut perangsang tak bersyarat dan belnya menjadi perangsang bersyarat. Baik terhadap perangsang bersyarat maupun tidak, anjing memberikan respon berupa air liurnya. Dari eksperimen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan berulang-ulang dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku tersebut. Sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku tersebut yang dikenal dengan responded conditioning itu adalah salah satu teori dari Pavlov atau teori classical conditioning. Menurut Pavlov, pengkondisian yang dilakukan pada anjing tersebut dapat juga berlaku pada manusia. Kedua, Edward Lee Thorndike
tokoh yang dikenal sebagai Father of Modern Educational Psychology ini adalah seorang guru besar di Columbia University, lahir di Massachusetts pada 31 Agustus 1874 dan wafat pada 9 Agustus 1949. Trondijk mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon, yang juga mungkin berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut bisa saja dapat diamati ataupun tidak bisa kita amati. Trondijk melakukan percobaan pada seekor kucing yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak labirin, yang labirnya sudah disediakan makanan-makanan di sana. Maka kucing dengan membawi akan berusaha mencari makanan tersebut walaupun dengan mencoba-coba dan kadang salah. Dan istilah itu disebut trial and error. Namun dengan mencoba berkali-kali, suatu saat kucing tersebut akan langsung dapat menuju tempat makanan yang benar. Dan Trondijk juga mengemukakan beberapa hukum tentang belajar sebagai berikut, yaitu hukum kesiapan, law of readiness. Keberhasilan belajar seseorang sangat bergantung pada ada atau tidaknya kesiapan pada dirinya. Hukum akibat, law of effect, yang implikasinya adalah apabila diharapkan agar seseorang akan mengulangi respon yang sama, maka diupayakan untuk menyenangkan dirinya, misalnya dengan hadiah atau dengan pujian-pujian yang diberikan. Kemudian ada hukuman latihan, law of exercise, yaitu bahwa hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat apabila terus-menerus dilatih dan diulang. Sebaliknya, hubungan akan semakin lemah jika tidak pernah kita ulang. Maka makin sering pelajaran diulang, maka semakin kuasalah kita dapat mempelajari pelajaran tersebut. Teori belajar Trondijk juga disebut sebagai aliran connectionism. Kemudian ada John Brodus Watson. Psikolog asal Amerika Serikat ini adalah salah satu murid dari John Dewey, lahir pada 9 Januari 1878 di South Carolina, USA, dan meninggal di New York 25 September 1958. Tokoh ini lahir di tengah keluarga yang sangat miskin. Bahkan ibunya seorang pemabuk, tapi semangat belajarnya luar biasa, sehingga pada usia 22 tahun sudah menulis buku tentang psikologi. Z.B. Watson adalah seorang Amerika pertama yang menerapkan percobaan Pavlov tentang klasikal tikus dan seorang anak bernama Albert. Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan maupun kesedihan. Watson pula yang menggunakan untuk pertama kali behaviorisme. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, Watson menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dapat melalui latihan atau membiasakan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Menurutnya, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang diamati atau observable. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu kita ketahui. Sebab menurut Watson, faktor-faktor yang tidak teramati tersebut tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi atau belum. Ia lebih memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak dapat diukur meskipun diakuinya bahwa itu penting. Sebab dengan cara demikianlah psikologi dan ilmu tentang belajar dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik. Kemudian ada Burrhus Frederick Skinner, adalah tokoh yang terkenal dengan teori operant conditioning. Bedanya dengan teori pengkondisian klasik dari Pavlov, kalau ada teori Pavlov yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diberi kondisi adalah responnya. Misalnya, karena seorang anak belajar dengan giat, maka dia mampu menjawab banyak pertanyaan maupun soal-soal yang telah diberikan oleh gurunya. Lalu guru memberi penghargaan sebagai penguatan terhadap responnya, seperti memberi hadiah ataupun pujian-pujian kepada muridnya. Dan diharapkan
Berkat pemberian penghargaan ini, maka anak itu akan lebih belajar, lebih rajin lagi, dan lebih giat. Skinner berpendapat bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, agar terbentuk pada tingkah laku yang diharapkan pada setiap tingkah laku yang telah direspon perlu diberi hadiah atau reinforce agar tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta untuk memotivasi agar berlanjut kepada komponen tingkah laku selanjutnya, sampai akhirnya pada pembentukan tingkah laku yang diinginkan atau tingkah laku puncak. Sebagai seorang behavioris, kemunculan Skinner merupakan yang paling akhir. Dia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan lebih komprehensif. Objek penelitiannya itu seekor tikus dan burung merpati. Tapi karena konsepnya lebih unggul daripada tokoh-tokoh sebelumnya, dialah yang dianggap sebagai pengembangan teori behavioristik atau behaviorisme. Jadi teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak, terukur, tergambarkan, dan dapat diprediksi. Belajar merupakan upaya melakukan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Behavioristik juga memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar behavioristik. Yang pertama ada stimulus dan respons. Yang kedua ada reinforcement atau penguatan yang terdiri dari 4 macam, yaitu penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, dan kesegeraan memberi penguatan atau imediasi, serta pembentukan perilaku atau shaping. Yang pertama ada stimulus dan respons. Stimulus adalah apa saja yang diberi guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar atau karta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respons adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, reaksi ini harus dapat diamati dan diukur. Yang kedua ada reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan atau reinforcement, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment. Reinforcement ini terdiri 4 macam. Yang pertama penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif. Nah, sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Yang kedua ada penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Yang ketiga ada kesegeraan memberi penguatan atau mediasi. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Nah, dan yang keempat, pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan langkah-langkah berikut, yaitu mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Yang kedua, menentukan penguatan yang akan digunakan. Yang ketiga, penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Nah, jadi teknik behaviorisme ini telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang sudah lama untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Jadi, penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran bertujuan untuk memaksimalkan tercapainya pembelajaran. Siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan. Untuk itu, guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi. Dan kompetensi ini perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun sama sekali, atau mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapat di luar proses pembelajarannya. Selain itu, setiap siswa juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal mengakses atau merespons sejumlah materi dalam pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat dan karakteristik siswa, yaitu A. Akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para siswa, yang berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. Dan yang B. Akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan berdasar pengalaman tersebut, guru dapat memberikan bahan yang lebih relevan dan memberi contoh serta ilustrasi yang tidak asing bagi siswa. C. Akan dapat mengetahui latar belakang sosiokultural para siswa, termasuk latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. D. Akan dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik jasmaniah maupun rohaniah. E. Akan dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. Poin F. Dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa siswa. G. Dapat mengetahui tingkat pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai pribadi para siswa. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa, dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Sehingga di sini guru tidak akan overestimate atau underestimate, di mana overestimate ini artinya terlalu menaksir terlalu tinggi kepada siswa, atau sebaliknya, underestimate. Adapun langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua, melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal belajar. Yang keempat, mengamati dan menganalisis respons pembelajaran. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran behavioristik ini. Yang pertama, untuk kelebihannya, yang pertama yaitu memiliki kontribusi nyata untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab para siswa. Kaum behavioris menjelaskan belajar merupakan satu proses perubahan tingkah laku di mana penguatan dan penghargaan serta hukuman menjadi stimulus untuk merangsang siswa dalam berperilaku. Kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan elemen terpenting dalam proses belajar dan pembelajaran. Kedisiplinan dan tanggung jawab juga merupakan karakter manusia yang utama. Dalam teori belajar behavioristik ini, sebagai ajang pelatihan agar terbentuknya perilaku yang akibat dari adanya hubungan stimulus
dan respons yang terjadi berulang kali dengan adanya dukungan, hadiah, dan hukuman. Kemudian, kekurangan dari pembelajaran behavioristik ini yaitu seringkali dikritik karena tidak mampu seringkali dikritik karena tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Dan yang kedua, kurang mampu menjelaskan tentang adanya variasi tingkat emosi siswa meskipun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Selain itu, teori ini juga tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang punya kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, tapi ternyata perilakunya terhadap suatu pembelajaran ini berbeda. Juga dapat memilih tugas yang sangat berbeda tingkat kesulitannya. Jadi teori ini hanya mengakui adanya stimulus dan respons yang dapat diamati dan tidak memperhatikan keberadaan pengaruh pikiran ataupun perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati. Teori ini juga cenderung mengarahkan siswa berpikir linier, tidak produktif dan tidak kreatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, dengan berakhirnya presentasi pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu teori belajar memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain yaitu fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif, teori behavioristik dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar, behavioristik dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan respon yang diharapkan dibutuhkan pernyataan atau reinforcement. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktis. Contohnya dapat dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini, pendidikan taman kanak-kanak untuk melatih kebiasaan baik, karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Demikian kesimpulan dari saya. Setelah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.